Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku Tuhan, Kau selalu besertaku, tak pernah tinggalkan. Kasih setia-Mu selalu ada bagiku, Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan syukur buat kasih setia-Mu, Tuhan, buat penyertaan-Mu yang selalu sempurna.
adalah sebuah anugerah. Jika kami boleh mengenal Engkau, jika kami boleh dekat dengan Engkau Tuhan, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami naikkan syukur untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara sekalian, mari kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Kita akan baca mulai ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, kita adalah pengikut Yesus. Kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus betul-betul adalah seorang yang bisa dipercaya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah penolong kita. Dia adalah juru selamat kita. Dan dia adalah sungguh-sungguh seorang pribadi yang kepadanya
kita bisa menaruh harapan, percaya sepenuhnya kepada Dia. Ini bisa terlihat dari apa yang dilakukan oleh Yesus, tindakan-tindakan Yesus, respons Yesus. Dalam ayat 14 dikatakan, Yesus tiba di rumah Petrus. Dan kemudian melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Nah, saudara sekalian, bisa dikatakan bahwa sakit demam seperti ini adalah sesuatu yang ya namanya manusia kadang-kadang ya drop dan kemudian mengalami sakit dan terjadi demam. Demam itu merupakan ya manifestasi dari adanya suatu infeksi di dalam tubuh sehingga kemudian muncul yang disebut suhu tubuh yang meningkat. Dan saat ini kita tahu bahwa wabah ini sangat dikaitkan dengan demam. Ketika ada orang demam, wah ini corona, ini COVID-19 dan sebagainya. Padahal ya bisa terjadi macam-macam ya. Ya mungkin kebetulan ya terlalu banyak makan sambal mungkin tenggorokannya agak kurang enak dan terjadi ya semacam infeksi dan kemudian ada demam dan sebagainya. Nah, menghadapi seperti ini biasanya orang akan kemudian ya mengambil obat dan seterusnya. Ketika ada kerabat atau sahabat melihat seorang yang demam, ya paling dia mengatakan, iya memang demamnya atau dipegang-pegang, oh iya suhu tubuhnya agak meningkat, ini panas ini tubuhnya ini. Paling-paling cuma begitu. Berbeda dengan Yesus. Ketika dia datang ke rumahnya Petrus, melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam, dan tentunya Petrus juga mengatakan, Tuhan Yesus, ibu mertuaku lagi sakit demam. Lazimnya orang akan mengatakan, oh gitu, ya sudahlah jangan diganggu, biar istirahat. Nah, ini sesuatu yang lazim seperti itu. Tapi Yesus berbeda, karena dia adalah Tuhan, dia adalah penolong, dia adalah juru selamat. Melihat kondisi seperti itu, Yesus tidak tinggal diam. Di dalam ayat 15 dikatakan, maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Dikatakan ia pun bangun dan melayani dia. Nah, saudara sekalian, ini suatu pemandangan yang luar biasa. Dan sesuatu yang tidak lazim seperti ini. Ibu mertua Petrus sakit demam. Dan ketika Yesus tiba di sana, Yesus langsung bertindak. Tepat seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang terakhir tadi, yaitu ayat 17. Ayat terakhir dari pembacaan kita ini, bahwa mengenai Yesus ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebetulnya bukan sesuatu yang insiden saja, tiba-tiba begitu saja. Tetapi memang dia adalah juru selamat itu sendiri. Dia adalah sang juru penolong itu. Dia adalah Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dikatakan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, sekarang berbicara mengenai penyakit dan yang lain. Yesus tidak akan tinggal diam. Saudara sekalian, dalam kaitannya dengan penyakit, kesulitan dan sebagainya, Yesus yang saudara dan saya sembah tidak akan pernah tinggal diam.
dia akan bereaksi, dia akan melakukan suatu aksi, take action. Yesus akan bertindak. Ini Yesus saudara dan saya. Lazimnya orang akan mengatakan, ya sudahlah demam, ya sudah biar istirahat aja deh. Jangan kita ganggu, nanti kan sembuh-sembuh sendiri. Kalau enggak sembuh ya gimana? Ya kalau enggak sembuh ya tahu sendirilah. Istilahnya ya game over atau apapun ya. Yesus berbeda. Dia take action, dia bertindak, dia melakukan sesuatu. Dan bahkan dari sejak perjanjian lama sudah disampaikan bahwa Yesus inilah sang juru selamat. Inilah penyembuh, inilah sang penolong. Inilah yang akan menyelamatkan dunia. Belum selesai. Bukan cuma dengan ibu mertua Petrus saja. Mungkin orang mengatakan, ya itu kan ya masih ada hubungan, teman dekat lah. Yesus kan juga sungkan dan sebagainya. Oh tidak, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang menderita sakit. Ya tentunya ini suatu pemandangan yang biasa terjadi ketika ada harapan, ada mujizat, ada pertolongan, kesembuhan, maka manusia akan lari untuk mencari keselamatan, cari pertolongan, cari kesembuhan. Memang demikian. Nah rupanya orang-orang ini mendengar, melihat bagaimana Yesus itu bertindak terhadap sakit penyakit. Dan menyebabkan terjadinya kesembuhan. Maka mereka mencoba untuk menghampiri Yesus. Coba untuk datang kepada Yesus. Seperti dikatakan di sini. Dibawalah kepada Yesus. Orang-orang yang sakit, termasuk yang dirasuk setan, dan sebagainya. Dan dikatakan Yesus menyembuhkan mereka. Yesus memulihkan, Yesus membebaskan dari cengkeraman kuasa kegelapan. Itulah Yesus kita. Itulah Yesus saudara dan saya. Dia adalah Tuhan penyelamat. Ketika ada penderitaan terjadi, Yesus tidak tinggal diam. Dia take action, dia bertindak. Dan dikatakan di sini, orang-orang itu mengalami pemulihan dari Yesus. Nah, saudara sekalian, mari saat ini fokus pandangan kita adalah kepada Yesus yang kepadanya kita percaya. Yesus yang kepadanya kita sungguh-sungguh mengabdi, mengikut Dia. Situasi sekeliling mungkin tidak banyak memberi harapan. Tetapi Yesus saudara dan saya adalah satu-satunya sumber pengharapan. Mari dalam kondisi seperti ini, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh memandang Yesus dalam segala hal. Karena Yesus itu bukan Allah yang berpeluk tangan saja, cuma menonton. Dia adalah Allah yang bertindak. Dia adalah Allah yang melakukan aksi, take action. Mertua Petrus disembuhkan. Orang-orang banyak yang sakit itu disembuhkan. Orang banyak yang kerasukan setan dibebaskan dari cengkeraman kuasa kegelapan. Itulah Yesus saudara dan saya. Oleh karena itu mari saudara sekalian saat ini sungguh-sungguhlah percaya kepada Yesus. Pegang Dia. Dan jangan melihat ke kanan ke kiri. Hanya pandang Yesus dan katakan, Yesus,
Aku percaya Engkau adalah juru selamatku. Engkaulah penolongku. Engkau tidak akan tinggal diam melihat kondisi keadaanku seperti ini. Coba kita lihat berbagai keadaan ketika berjumpa dengan Yesus. Dipulihkan oleh Yesus, dibebaskan oleh Yesus. Demikian juga saudara dan saya saat ini. Mungkin keadaan-keadaan kita mungkin saat ini tidak beda jauh seperti ini. Walaupun mungkin jenisnya berbeda, mungkin kita tidak sakit, tapi mungkin kita terkena. Mungkin PHK lah dan sebagainya. Mungkin kondisi kita sedang minus secara finansial dan seterusnya. Tapi ada Yesus. Dia akan take action, bertindak. Dan ingat, dia satu-satunya juru selamat. Dialah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini perteguh iman kita kepada Dia. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Semakin mendekat kepada Dia, sekalipun mungkin kita tidak bisa hadir lagi di gereja mungkin, tapi itu bukan halangan untuk kita bisa mendekat kepada Yesus. Dan jangan pernah menjauh dari Dia, apalagi meninggalkan Yesus. Itu suatu kekeliruan yang besar. Sebab hanya Yesus satu-satunya penolong, satu-satunya juru selamat. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini akan semakin menguatkan kehidupan kita. Dan kita terus percaya kepada Yesus. Satu-satunya Tuhan dan penolong dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami percaya akan Engkau. Tuhan, Engkau yang melawat kami satu persatu. Engkau menilik kami satu persatu Tuhan. Engkau melihat keadaan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada hari depan yang penuh harapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan saudara dari segala gangguan apapun, penyakit apapun, virus-virus termasuk virus corona. Kuasa darah Yesus betul-betul akan melindungi rumah tangga, keluarga saudara. Dan di dalamnya ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati mari katakan sama-sama, amin.